Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah pengemasan pangan kali ini, saya akan membahas mengenai interaksi kemasan pangan, interaksi kemasan dengan bahan pangan ya. Konsentrasinya adalah mengenai migrasi kemasan pangan ke dalam bahan pangan. Apa itu migrasi? Migrasi merupakan proses terjadinya perpindahan suatu zat dari bahan pembentuk kemasan pangan ke dalam produk makanan yang dikemas di dalamnya. Migrasi yang terjadi dari suatu kemasan ke dalam produk yang dikemas dapat memberikan dampak terhadap baik itu kualitas produk yang dikemas, yaitu mempengaruhi aroma, bau, dan rasa dari produk tersebut, ya, juga memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. Karena kita tidak bisa pungkiri sekarang banyak sekali jenis kemasan, banyak sekali penggunaan kemasan yang tidak sesuai untuk produknya. Nanti kita akan bahas ke depan ya. Migrasi kemasan pangan dapat terjadi pada saat satu proses pengolahan, ya. Jadi dalam proses pengolahan misalnya menggunakan wajan yang tidak anti lengket ya. Jadi saat produknya nempel kemudian kita aduk-aduk di dalam wajan tersebut, nah bagian dari wajan tersebut bisa masuk ke dalam makanan yang kita buat ya. Kemudian dari proses penyimpanan itu juga dapat terjadi migrasi. Selama proses penyimpanan bisa komponen-komponen kemasan tersebut masuk ke dalam makanan yang dikemas. Kemudian saat distribusi ya, misalnya suhu distribusi yang salah ya, atau adanya guncangan, itu juga bisa menyebabkan berpindahnya komponen kemasan ke dalam produk makanan yang dikemas. Lalu apa dampaknya? Ya, dampak migrasi yang pertama adalah keamanan pangannya bisa jadi menjadi tidak aman, ya, karena ada bagian-bagian kemasan yang tidak terlihat itu masuk ke dalam makanan lalu termakan oleh manusia. Lalu yang kedua adalah dari kualitas makanannya itu sendiri. Ya, misalnya gini, Anda pernah melihat air minum dalam kemasan dijajakan di terminal, misalkan dalam kondisi yang sangat panas terik, ya. Nah, kemudian Anda minum. Kemudian saat diminum, air tersebut terasa seperti bau plastik. Nah, itu bisa salah satu ciri terjadinya migrasi kemasan ke dalam bahan pangan. Jadi mempengaruhi rasa, ya, bau, kemudian yaitu mempengaruhi rasa dan bau makanannya, ya. Kemudian kehalalannya, ya, kita juga tidak bisa tahu ya apakah itu bisa menjadi produk tersebut menjadi diragukan kehalalannya, bisa jadi. Baik, tipe migrasi itu ada dua. Yang pertama global migration dan yang kedua adalah specific migration. Apa perbedaannya? Global migration adalah perpindahan semua komponen dari suatu kemasan di mana tidak bisa dibedakan komponen tersebut berbahaya atau tidak. Pokoknya semua bagian atau semua kandungan kemasan tersebut bisa masuk ke dalam bahan pangan dan kita nggak tahu jenisnya apa. Dan mana yang berbahaya, mana yang tidak, kita nggak bisa ketahui. Jadi itu hanya migrasi yang terjadi secara umum, ya, global migration itu. Sumber bahan, jenis senyawa, dan zat yang bermigrasi dari suatu kemasan dapat berupa residu reaksi polimerisasi seperti monomer, katalis, pelarut, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tambahan, contohnya seperti stabilizer, antioksidan, plasticizer, filler, dan lain sebagainya. Serta logam-logam berat yang termigrasi seperti timbal, kadmium, merkuri, dan lain sebagainya. Nah, ini global migration ini tidak spesifik
diketahui jenis apa yang bermigrasi ke dalam makanan tersebut. Jadi secara umum. Jadi misalkan logam berat, ya logam berat secara umum gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah specific migration. Apa itu specific migration? Migrasi spesifik komponen yang berpindah dari suatu kemasan ke dalam produk yang sudah diketahui dan membahayakan bagi kesehatan. Jadi ini sudah ada penelitiannya. Contoh dari spesifik migrasi ini adalah monomer dari kemasan seperti monomer vinil klorida dari kemasan PVC. PVC atau polivinil klorida itu adalah polimernya. Lalu monomernya adalah vinyl chloride monomer atau VCM. Ya. Atau contoh lainnya adalah monomer stirena dari polistiren ya. Kalau kita pakai kemasan styrofoam, nah itu monomernya adalah stirena. Jadi diketahui komponen monomer apa yang bermigrasi ya, atau komponen bahan tambahan apa yang bermigrasi ke dalam produk ya, itu diketahui dari specific migration. Ya, pada kemasan primer paling mudah terjadinya migrasi itu. Kenapa? Karena kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung nempel sama produk tangannya, ya. Nah ini. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang paling mudah menyebabkan terjadinya migrasi ke dalam makanan, ya. Tapi tidak memungkinkan dari kemasan sekunder dan kemasan tersier dan kemasan kuartener itu juga bisa bermigrasi, tergantung dari kondisi penyimpanan, tergantung dari jenis kemasan yang digunakan, dan tergantung juga dari kondisi penanganan saat distribusi, penyimpanan, ya, dan lain sebagainya. Jadi migrasi itu paling utama di kemasan primer, tetapi tidak menutup kemungkinan pada kemasan sekunder dan seterusnya itu bisa juga terjadi migrasi. Oke, baik. Makanan tradisional, Anda pasti sudah kenal baik dengan makanan tradisional, seperti apa ya, lemper, nogosari, apalagi. Banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang menggunakan bahan-bahan alami seperti dibungkus daun pisang, dibungkus daun kelapa atau janur ya seperti ketupat, kemudian daun jati misalkan untuk tape, dan kelobot jagung ya, dodol misalkan. Nah, penggunaan pembungkus tradisional daun pisang, daun kelapa, daun jati, kelobot jagung, dan lain sebagainya itu bisa memberikan warna dan aroma khas pada makanan tersebut. Ya, artinya apa? Artinya pembungkus tradisional berupa daun-daunan tadi itu ada sesuatu yang bermigrasi, ada sesuatu yang berpindah dari kemasan tersebut ke dalam produknya. Contoh, Anda beli lontong dikemas dengan daun pisang. Lontong itu pakai daun apa? Daun pisang ya. Nah, itu lontongnya menjadi warna hijau dalamnya ya. Berarti apa? Komponen warna dari daun itu bisa masuk ke dalam makanannya ya, ke dalam lontong. Kemudian apalagi? Tape yang dikemas daun jati itu harum ya, berarti ada aroma, ada komponen volatil dari daun tersebut yang masuk ke dalam makanan. Ya, nah itu bisa dikatakan bahwa bukan hanya kemasan yang sintetik ya, seperti plastik, kertas, dan lain sebagainya yang bisa bermigrasi, tapi pembungkus tradisional itu juga bisa. Jadi bisa memberikan aroma, bisa memberikan warna ya pada produk tersebut. Nah ini, apa yang bermigrasi dari daun bambu ini? Ini daun bambu. Ya, bisa terjadi perpindahan warna. Karena apa? Karena adanya panas dan karena adanya uap. Jadi
komponen kemasannya bisa masuk ke dalam produk. Ya, mengapa uap panas bisa menyebabkan terjadinya migrasi ya? Karena panas itu bisa mempengaruhi kestabilan dari komponen di dalam kemasan ya. Jadi bisa lepas, kemudian berpindah ke dalam produk pangannya. Nah, ini ada skema migrasi kemasannya. Jadi yang ungu ini adalah kemasan, ini adalah permukaan nih, dan ini adalah makanannya. Ya, nah komponen dari kemasan ini bisa berpindah ke produk. Begitu pula dengan produk yang memiliki headspace. Ya, seperti apa ya produk yang memiliki headspace? Kemasan kaleng, kemasan gelas misalnya ya. Ini walaupun ada headspace, ini juga bisa terjadi migrasi, ya. Nah, ini lontong, ya. Sini ada lontong yang dikemas dengan daun, ada deh lontong yang dikemas dengan plastik. Kira-kira, ya, apa yang bermigrasi pada produk di atas? Apa yang bermigrasi pada lontong yang dikemas daun dan lontong yang dikemas plastik? Pada lontong yang dikemas daun, yang bermigrasi adalah warna, nih lihat, warnanya menjadi hijau. Padahal ini kan isinya beras ya, beras itu warna putih. Tetapi saat jadi lontong, ini warnanya hijau permukaannya. Berarti komponen warna dari daun itu berpindah ke dalam lontong. Juga aromanya memiliki aroma khas yang wangi daun gitu ya. Pada lontong yang dikemas dengan daun. Nah, lontong yang dikemas plastik luar biasa ya. Apa yang bermigrasi bisa macam-macam, bisa monomer dari plastik. Jadi banyak pedagang-pedagang yang menggunakan lontong seperti ketoprak, kemudian gado-gado, kemudian apa ya, lontong sayur ya. Itu yang menggunakan lontong, membuat lontong menggunakan plastik. Plastiknya adalah plastik LDPE. Anda ketahui bahwa LDPE itu atau low density polyethylene itu adalah plastik yang sangat tidak tahan panas. Ya. Plastik yang buat membungkus gula tuh, gula kiloan. Ya. Itu plastik yang tidak tahan panas. Berbeda dengan plastik HDPE ya. Kalau HDPE memang tahan panas. Nah, bayangkan Anda kemasan plastik yang tidak tahan panas dipakai untuk mengemas produk yang akan dipanaskan, ya. Apa yang akan terjadi? Banyak komponen yang berpindah ke dalam lontong tersebut, ya. Dan yang lebih parahnya adalah yang berpindah itu tidak terlihat. Ya, apakah Anda bisa melihat ada komponen polietilen yang masuk ke dalam lontong yang dikemas dengan plastik? Tidak terlihat. Rasanya bagaimana? Mungkin bisa jadi terasa, bisa jadi tidak. Ya, tergantung dari lama pemanasan, kemudian tergantung dari konsentrasi dan segala macamnya. Tetapi apakah bahaya? Jelas berbahaya. Jadi kalau bisa belilah makanan seperti lontong ini yang dikemas dengan bahan yang alami ya, menggunakan daun janur, misalkan ketupat gitu, atau menggunakan daun pisang ya. Jangan yang digunakan ini menggunakan plastik. Lalu Bu, sekarang ada ketupat instan menggunakan plastik, tinggal kita panaskan. Kalau secara komersial yang besar ya, pabrik besar, ya mungkin saja sudah dipertimbangkan, sudah dicari bahan yang memang tahan terhadap pengukusan atau perebusan dalam waktu yang lama. Artinya plastik yang digunakan pun khusus, ya, yang tahan panas hingga 100 derajat Celcius misalnya.
Tetapi akan alangkah lebih baiknya tetap menggunakan kemasan yang alami ya, dibandingkan yang semacam plastik seperti itu. Nah ini, kemasan plastik Anda masih ingatkah komponen penyusun plastik? Yang pertama ada monomer. Monomer itu adalah bagian-bagian terkecil dari plastik yang sambung menyambung menjadi satu membentuk suatu polimer. Contoh polimer apa? Polietilen, kan polimer. Kemudian polipropilen, ya, merupakan polimer dari monomer propilen, ya. Lalu ada plasticizer, ya. Plasticizer ini berfungsi untuk membuat plastik menjadi tidak rigid atau elastis, ya. Lalu ada adhesif atau bahan perekat, ya. Contohnya misalkan pada kemasan multilapis, di mana ada komponen polietilen, ada komponen aluminium foil, ada komponen karton atau kertas di situ, ya. Itu bisa menjadi kemasan multilapis karena ada adhesif di situ, ada bahan perekat. Nah, ketiga komponen penyusun plastik ini hanya contohnya baru 3, banyak sekali ada aditif yang lainnya, bukan hanya plasticizer, tapi ada antioksidan, ada antimikroba mungkin, kemudian tinta, ya, tinta penyusun, misalkan tinta untuk kemasan di bagian luarnya, ya. Nah itu semuanya dapat bermigrasi ke dalam produk yang dikemas. Ini saya hanya menyebutkan 3 yang utama, monomer, plasticizer, dan adhesif. Tipe-tipe migrasi pada kemasan, ya, ada 4. Yang pertama, migrasi komponen kemasan ke pangan, terjadinya penetrasi. Ya, penetrasi itu berpindah dari kemasan ke pangan secara langsung. Ya, secara langsung. Jadi produknya nempel pada kemasan, kemudian langsung terpenetrasi ke dalam dari kemasan ke dalam produk. Kemudian permeasi gas dan uap air melalui kemasan. Jadi ada melalui proses evaporasi. Kemudian penyerapan dan atau permeasi uap organik dari pangan ke bahan kemasan. Jadi ini dari pangan ke kemasannya. Ya, bisa jadi. Jadi migrasi itu bisa bolak-balik. Ya, bisa dari pangan ke kemasan, bisa dari kemasan ke pangan. Kemudian yang keempat adalah transfer interaktif sebagai akibat transmisi cahaya. Ya, bisa juga karena adanya panas dan sinar ultraviolet atau transmisi cahaya, itu bisa terjadinya proses migrasi. Bisa juga karena perbedaan suhu di dalam dengan suhu di dalam produk dengan suhu di luar. Ya, jadi terjadi perpindahan akibat perbedaan suhu. Baik, ini adalah interaksi yang terjadi antara kemasan dengan produk yang dikemas di dalamnya. Yang pertama nih ada mechanical stress. Ya, mechanical stress ini adalah kontak fisik terjadinya getaran atau terjadinya tumbukan antar kemasan, ya. Itu bisa jadi. Kemudian heat cold, perbedaan suhu dari antara di luar, lingkungan luar dengan di dalam, ya, itu bisa terjadi migrasi. Kemudian penetrasi, ya, ini kemasannya langsung nempel dengan produk, kemudian terjadi difusi dari produk ke kemasan, kemudian permeasi, ya, karena adanya cahaya tadi, ya, transmisi cahaya, lalu bisa jadi mengeluarkan emisi, ya, tapi kecil, ya. Bisa jadi terjadi transfer mikroorganisme, misalkan bocor halus pada kemasan
susu yang dikemas dengan kemasan multilapis, ya. Anda pernah nggak beli susu yang dikemas dengan kemasan multilapis, masih baru, ya, tidak ada kembung, tidak ada kebocoran, pas Anda minum ternyata sudah asam. Nah, itu biasanya karena ada kebocoran halus sehingga ada mikroba masuk, ya, dan merusak susu tersebut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi migrasi? Yang pertama, struktur polimer. Contohnya, styrofoam. Styrofoam yang dipakai untuk mengemas apa ya, kalau sekarang mungkin semacam seblak begitu ya, burger, yang makanan-makanan street food. Ya. Nah, styrofoam itu adalah kemasan plastik yang paling tidak stabil, apalagi untuk panas ya. Makanya tidak boleh sekarang styrofoam itu digunakan, bukan tidak boleh, harus dikurangi. Kalaupun digunakan harus dilapisi dengan plastik lain yang tahan panas seperti HDPE. Tidak boleh langsung makanan bersentuhan dengan styrofoam. Karena apa? Styrofoam kena panas itu sangat tidak stabil dan komponen monomernya mudah sekali masuk ke dalam makanan. Yang kedua adalah konsentrasi migran. Semakin tinggi konsentrasinya, ya, semakin konsentrasinya tinggi, semakin mudah ia masuk ke dalam produk pangan. Lalu waktu dan suhu kontak. Waktu dan suhu kontak ini juga sangat penting mempengaruhi migrasi. Contoh, Anda membeli martabak keju misalnya, ya. Di situ martabaknya dikemas menggunakan kemasan kertas yang dilapisi plastik. Nah, Anda order martabaknya menggunakan ojek online misalnya. Sampai di rumah pasti kemasannya itu panas dan basah, ya. Kenapa? Karena terjadinya uap air kan di situ ya. Jadi kemasannya basah. Nah, apa yang terjadi? Ya bisa bermigrasi. Ya, sebaiknya apa? Pindahkan ke piring ya, misalkan seperti itu. Jangan berlama-lama di dalam kemasan kertas tersebut. Suhu kontaknya juga begitu. Semakin tinggi suhu kontak, semakin mudah komponen dari bahan pangan itu bermigrasi. Lalu jenis kemasan. Hampir sama dengan struktur polimer tadi ya, jenis kemasan terutama kerapatan dari kemasan itu mempengaruhi. Antara stiren dengan polipropilen, antara styrofoam dengan PP itu pasti akan mudah bermigrasi yang stiren atau styrofoam dibandingkan yang polipropilen. Lalu sifat produk pangan. Sifat produk pangan, apakah cair, apakah asam, apakah berlemak, itu juga mempengaruhi proses migrasi ya. Contohnya tadi martabak itu. Nah, martabak itu kandungan yang paling tinggi adalah lemak. Kemudian saat panas menimbulkan uap air. Nah, ini bisa jadi mempercepat proses migrasi. Apalagi dikemas dengan menggunakan kertas. Lalu luas permukaan kontak. Semakin besar luas permukaan kontak, semakin besar terjadinya kemungkinan migrasi. Ini adalah contoh migrasi bahan kimia dari plastik ya. Ya, stiren. Stiren merupakan monomer yang digunakan dalam produksi polistiren. Di sini concern dari konsumen adalah stiren itu adalah bersifat karsinogen atau bahan yang dapat menyebabkan kanker. Ya, safety statusnya ini ya, studi toksikologi menyebutkan bahwa stiren dapat yang digunakan pada polistiren itu tidak karsinogen terhadap manusia. Tapi penelitian ini terus-menerus dikembangkan sehingga sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sebenarnya stiren itu memang
bersifat karsinogen. Kemudian ini bisphenol A atau disingkat biasanya adalah BPA, monomer yang digunakan dalam produksi polikarbonat. Ya, bisphenol A dapat menyebabkan kanker dan berefek pada reproduksi manusia dalam level yang rendah. Ya, di sini safety statusnya tidak terbukti secara saintifik bahwa bisphenol A dapat menyebabkan kanker, ya, dan menyebabkan efek pada kesehatan reproduksi manusia pada level yang rendah. Tetapi sudah banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa memang bisphenol A itu sangat berbahaya. Makanya sekarang bisphenol A sudah mulai ditinggalkan, polikarbonat sudah mulai ditinggalkan. Ya, bisphenol A ini kalau Anda lihat di botol-botol bayi misalkan ya, dotnya bayi, itu pasti ada tulisannya BPA free. Ya, karena memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa memang bisphenol A itu sangat berbahaya. Kemudian petalat ini adalah bahan tambahan yang digunakan dalam industri plastik, ya. Bisa juga pada cling film untuk meningkatkan fleksibilitas, ya, elastisitas. Nah, petalat di sini berpengaruh pada reproduksi laki-laki, jadi bisa mandul kalau banyak terpapar petalat. Ya, safety statusnya paparan petalat secara umum itu sangat rendah dan tidak ada hubungan langsung, tidak ada bukti yang menghubungkan langsung antara paparan petalat dengan kesehatan reproduksi pria. Tetapi sudah banyak sekali yang menyebutkan di penelitian itu bahwa petalat itu memang sangat berbahaya karena sifatnya endocrine disruptor, artinya merusak sistem hormon endokrin, ya. Jadi kalau hormon endokrin manusia itu rusak atau terjadi masalah, itu akan bisa mempengaruhi kinerja-kinerja hormon-hormon yang lain, ya. Bisa dari reproduksi tentunya, ya. Nah, penelitian yang dilakukan itu pada tikus, memang paparan petalat itu dapat menyebabkan hipospadia, kemudian kanker payudara, ya, pada hewan-hewan coba, ya. Penelitiannya terus-menerus dikembangkan, ya. Memang semakin banyak pembuktian ketiga bahan kimia ini memang sangat berbahaya bagi kesehatan. Migrasi kemasan, oke, kita mulai dari plastik, ya, karena paling banyak plastik digunakan. Komponen yang dapat bermigrasi adalah plasticizer atau bahan memastis, monomer, bahan aditif, dan hasil degradasi komponen. Plasticizer contohnya petalat tadi. Petalat itu sangat banyak jenisnya, ada DEHP, diethil heksil petalat, DIDP, DBP, dibutil petalat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian monomer vinil klorida, ya, atau VCM dari PVC, monomer stiren dari polistiren, ya. Lalu bahan aktif contohnya perekat atau adesif, antioksidan, anti-UV, filler atau bahan pengisi dan lain sebagainya. Kemudian hasil degradasi komponen contohnya adalah formaldehid dari melamin. Ya, makanya kalau Anda menggunakan alat makan yang terbuat dari melamin, kalau sudah berubah warna, tergores, ya, itu sebaiknya jangan digunakan lagi karena memang bisa terjadi degradasi, ya, yang menghasilkan formaldehid yang berbahaya.
Lalu pada kemasan kertas, komponen yang dapat bermigrasi adalah plasticizer. Jadi kertas itu juga ada plasticizer yang ditambahkan ya untuk meningkatkan elastisitas karton atau kertas sehingga mudah dibentuk. Jadi bukan hanya di plastik ada plasticizer ya. Contohnya masih sama petalat, kemudian ada tinta. Ya, jadi kalau kita lihat kemasan-kemasan kertas itu printingnya sangat baik ya. Jadi bisa jadi kemungkinan tinta pada kemasan itu masuk. Dan tinta di sini bukan hanya tinta kemasan dari luarnya, tetapi kalau kita pakai kemasan-kemasan daur ulang, ya kertas-kertas daur ulang, nah tinta-tinta yang ada di kertas-kertas yang sebelumnya itu juga bisa terakumulasi walaupun ada proses de-inking atau pemisahan tinta sebelumnya, tapi memang tidak bisa 100% hilang. Kemudian ada bahan aditif seperti perekat ya, pernis dan lain sebagainya. Lalu komponen kertas daur ulang. Komponen kertas daur ulang ini bisa jadi macam-macam, ada bleaching agent, kemudian ada tinta yang tadi saya katakan memang tidak bisa 100% dihilangkan. Lalu kenapa sih plasticizer yang bisa berpindah ya? Anda harus ingat bahwa plasticizer sifatnya adalah free flowing, tidak terikat secara kimiawi dengan matriks plastik atau matriks kertas. Sifatnya bebas sehingga dapat bergerak kemana saja dan mudah lepas ya, itu sifat plasticizer. Lalu konsentrasi yang digunakan dalam kemasan plastik maupun kertas itu sangat besar, yaitu 20-60%-nya adalah petalat. Ya, sehingga apa? Semakin tinggi konsentrasi ya, apalagi sifatnya free flowing yang menyebabkan plasticizer mudah sekali berpindah dari kemasan ke produk. Ya, jadi plasticizer itu banyak dipakai di kemasan plastik dan di kemasan kertas atau komposit. Komposit itu artinya campuran. Contohnya pada kemasan multilapis itu campuran ya. Lalu apa efek plasticizer ya pada petalat? Jadi petalat tuh yang paling banyak diteliti adalah keempat ini, yaitu DBP, DIDP, DEHP, dan DINP. Yang pertama, efek plasticizer itu dapat menyebabkan gangguan kelenjar endokrin atau endocrine disruptor. Ya, jadi ini akan mengganggu sistem kerja hormon pada manusia. Hormon progesteron, hormon testosteron ya, sehingga kalau hormon reproduktif manusia terganggu, otomatis kesehatan reproduksinya juga bisa terganggu. Salah satunya yang sudah diteliti adalah dapat menyebabkan kemandulan, dapat menyebabkan kanker payudara, kanker rahim, ya. Bisa jadi juga ibu hamil yang terpapar banyak petalat, ya, itu bisa menyebabkan bayi yang dilahirkan cacat. Contohnya adalah tidak terbentuknya buah zakar misalnya, ya. Hubungannya adalah ke sistem hormonal. Yang kedua adalah mengganggu sistem reproduksi, jelas karena sistem reproduksi diatur oleh hormon, hormon dipengaruhi oleh kelenjar endokrin atau endokrin. Ya, kalau kelenjar endokrinnya terganggu, maka pasti sistem reproduksi akan terganggu. Lalu ada beberapa petalat yang bersifat karsinogenik dan teratogenik, kemudian dapat mengganggu sistem hormon, yaitu hormon estrogen dan androgen. Ini adalah nilai TDI atau tolerable daily intake dari plasticizer. Ada DINP, DIDP, DEHP, DH, ya, ATBC, DINCH. Nah, Anda bisa lihat di sini nilai TDI itu adalah miligram per kilogram berat badan atau body weight. Di sini yang paling kecil adalah DEHP ya, di 2 etil heksil petalat, yaitu 0,05 mg per kilogram berat badan. Semakin kecil nilai TDI-nya, semakin berbahaya bahan kimia tersebut. Kenapa? Artinya dengan jumlah kecil saja, ya tubuh kita itu tidak dapat mentoleransi kembali. Jadi tolerable daily intake. Jumlah bahan toksik yang bisa masuk ke dalam badan kita per hari per kilogram berat badan
yang dapat ditoleransi. Jadi kalau semakin kecil nilai TDI-nya, semakin berbahaya bahan tersebut, ya. Contoh perhitungan yaitu nilai TDI dari DBP atau dibutil petalat menurut EFSA 2005 adalah 0,01. Nih. Ada yang paling kecil lagi. Yang tadi ini kan 0,05 ya DEHP, ternyata DBP lebih kecil lagi yaitu 0,01 mg per kilogram berat badan per hari. Misalnya seseorang memiliki berat badan 50 kg. Ya. Kemudian maka nilai TDI DBP-nya adalah 0,01 mg per kilogram berat badan per hari dikali 50 kg. Maka seseorang yang beratnya 50 kg ya bisa mentoleransi jumlah DBP yang masuk ke dalam tubuhnya adalah 0,5 mg per harinya tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Sangat kecil 0,5 mg ya. Berarti semakin kecil nilai TDI dari bahan kimia, semakin berbahaya dia dalam tubuh. Ya. Ini ada contoh kasus. Diketahui DIDP dalam produk 305 mg per kilogram pangan. Ini diuji ya. Lalu nilai TDI-nya adalah 0,15 mg per hari per kilogram berat badan. Asumsinya, asupan saus untuk orang dewasa adalah 50 gram per hari atau 0,05 kg per hari. Berat badannya 60, maka apakah produk tersebut aman? Jawabannya adalah tidak aman karena daily intake dari DIDP orang tersebut dengan berat 50 kg dan untuk asupan sausnya 0,05 kg pangan per hari itu adalah daily intake-nya 1,7 kali lebih besar dari TDI-nya. Ya. Konsumsi dengan jumlah TDI-nya saja berbahaya, apalagi ini adalah 1,7 kalinya. Hampir 2 kali lipat TDI-nya. Ya, jadi produk tersebut tidak aman. Silakan Anda lihat untuk perhitungannya. Ini hanya tinggal dikali saja 305 mg per kilogram dikali 0,5 kg per hari dikali 1 per 60 kg berat badan ya. Hasilnya 0,25 mg per hari per kilogram berat badan. Itu adalah nilai intake dari DIDP orang tersebut. Lalu uji migrasi. Karena migrasi ini sangat berbahaya, maka harus ada ujinya. Ya, ini contohnya. Yang bisa bermigrasi ini. Tinta. Nah, ini yang merah ini tinta. Ternyata dia bisa masuk ke dalam makanan, ya, melalui kemasannya. Analisis migrasi pada bahan atau produk pangan sulit dilakukan. Kenapa? Karena bahan pangan sifatnya luas dan kompleks. Kenapa saya bilang kompleks? Karena tidak terdiri atas satu bahan saja. Bahan pangan itu sangat kompleks. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, dan lain sebagainya. Sehingga sulit sekali untuk dilakukan analisis migrasi. Oleh karena itu, bisa dilakukan dengan menggunakan simulan pangan sebagai pendekatan uji migrasi pada produk pangan. Apa itu simulan pangan? Simulan pangan itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk uji migrasi yang mewakili sifat umum dari produk tersebut. Misalnya, Anda mau menganalisis migrasi pada sirup atau jus buah misalnya. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan simulan pangan yang sifatnya apa? Yang sifatnya asamnya tinggi misalnya. Lalu Anda mau menganalisis migrasi pada mentega. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan simulan pangan yang mewakili sifat mentega yaitu tinggi akan lemaknya. Nah, simulan pangan ini adalah bahan yang simple tetapi bisa mewakili sifat umum dari produk pangan yang kita mau uji. Simulan pangan penggunaannya digunakan untuk uji migrasi karena hasil analisis lebih konsisten dan reliable, sederhana dan diketahui komposisinya sehingga dapat dibandingkan dengan bahan pangan yang sebenarnya. Nah, ini contohnya. Untuk jenis pangan basah atau berair,
bisa menggunakan simulannya adalah air distilasi. Untuk pangan asam, pH-nya kurang dari 4,5, bisa menggunakan jenis simulan asam asetat. Artinya jenis simulan ini mewakili sifat umum dari jenis pangan yang akan diujikan, ya, begitu. Nah, ini skema uji migrasi secara umum, ini secara umum saya katakan, ya, karena berbeda jenis migrannya bisa jadi skema uji migrasinya berbeda, tetapi secara umum yang dilakukan pertama kali adalah mengekstraksi bahan migrannya. Jadi migran itu adalah bahan yang berpindah atau yang bermigrasi, ya. Itu harus diekstrak dulu. Diekstraknya bagaimana? Tergantung dari bahannya, tergantung dari produk pangannya, tergantung dari kemasannya. Jadi harus diekstraksi terlebih dahulu. Kemudian uji migrasinya harus menggunakan alat yang sangat sensitif. Artinya harus menggunakan peralatan uji yang memiliki ketelitian sangat tinggi seperti kromatografi. Kenapa? Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa konsentrasi migran di sini, ya, tadi nilai TDI-nya itu sangat kecil. Artinya apa? Konsentrasi bahan-bahan migran di dalam kemasan itu sangat rendah. Ya, walaupun sangat rendah, kalau sudah terpapar ke manusia dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus, itu bisa berbahaya. Sehingga apa? Diperlukan alat analisis yang dapat mendeteksi dalam jumlah yang sangat kecil. Misalnya, Anda kalau mau mendeteksi vitamin C, menghitung vitamin C dalam sampel menggunakan titrasi, betul ya? Nah, itu kenapa bisa menggunakan titrasi? Karena jumlah vitamin C-nya terdeteksi dengan cara titrasi, ya, konsentrasinya besar. Tetapi kalau migran, konsentrasinya sangat kecil, ppm atau ppb bahkan, part per million, 1 per sejuta atau 1 per miliar. Ya, sehingga harus menggunakan alat-alat yang sangat sensitif, bisa mendeteksi adanya migran tersebut dalam jumlah yang sangat-sangat kecil, seperti GC atau gas kromatografi, LC liquid kromatografi, atau HPLC misalnya, ya, seperti itu. Dan harus menggunakan detektor yang sesuai. Detektor di sini adalah fungsinya mendeteksi adanya migran-migran tersebut sehingga bisa dikuantifikasi atau bisa dihitung konsentrasinya. Ini contoh dari ekstraksi migran dari kemasan. Apa yang diekstraksi adalah dibutil petalat nih, DBP yang diekstraksi, ya, menggunakan teknik ultrasonik. Ya, ultrasonik itu menggabungkan getaran dengan suhu, ya. Jadi dikasih getaran ultrasonik sehingga apa? DBP-nya dapat keluar dari jaringan kemasan. Menggunakan pelarut diklorometan. Nah, pelarut yang digunakan tergantung dari sifat migrannya. Kalau kita mau menarik migran yang sifatnya polar, harus menggunakan pelarut yang polar. Kalau kita mau mengekstraksi migran yang sifatnya non-polar, kita juga harus menggunakan pelarut yang non-polar. Kemudian dilakukan evaporasi dan diinjeksi ke GCMS. Ya, tadi saya katakan bahwa peralatan yang digunakan harus bisa mendeteksi dalam jumlah yang kecil. Nah, ini proses ultrasonik. Nah, ini adalah proses evaporasi. Jadi migrannya, pelarutnya dikeluarkan. Ya, ini adalah sampel yang siap diinjeksi. Nah, ini adalah alat GCMS. Ini uji migrasi DBP kesimulan pangan. Ini kebetulan adalah penelitian saya menggunakan alat migrasi yang dimodifikasi. Nah, ini adalah kertas, ya. Ini kertas sampel, lalu dirangkai, kemudian diberikan minyak sebagai simulan pangannya. Nah, ini
Ini bawah ini kertas daur ulang. Ini yang warna abu-abu, ini kertas daur ulang. Di atasnya ini adalah minyak. Ya, bisa macam-macam, bisa minyak, bisa etanol. Ya, tergantung kita mau uji migrannya apa. Lalu diinkubasi. Inkubasi di sini tergantung suhu dan waktu kontak. Biasanya produk pangan yang dikemas dengan kertas daur ulang ini apa gitu. Misalkan martabak pada suhu 40 derajat Celcius 2 jam misalnya. Jadi inkubasinya harus dilakukan seperti itu. Lalu evaporasi dan diinjeksi GCMS ya. Kuantifikasi DBP yang bermigrasi berapa ini harus menggunakan alat minimal ya GCMS atau HPLC. Ya, presentasinya adalah konsentrasi DBP pada simulan dibagi konsentrasi pada kertas. Ya. Ini artikel terkait Anda bisa baca ya tentang migrasi. Ini dari Balai Besar Kimia dan Kemasan dari Kementerian Perindustrian, dan atau Anda bisa baca-baca jurnal saya. Ya, silakan Anda download sebagai pengetahuan Anda seperti apa, karena di sini saya meneliti tentang analisis migrasi di butil petalat ya pada kemasan kertas daur ulang dan migrasinya ke dalam simulan pangan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita harus lebih concern terhadap penggunaan kemasan, harus lebih aware ya. Jangan sampai salah menggunakan kemasan. Gunakanlah kemasan dengan bijak dan sesuai dengan fungsinya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.